Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad din kullihi walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma bika amsayna wa bika asbahna wa bika nahya wa bika namut wa ilaikal masir. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Ma'asyiral muslimin, para hadirin, para hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, zat yang dengan kehendaknya mengumpulkan setiap kita di tempat terbaik, di salah satu dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala, dalam rangka untuk bersama kita membaca beberapa firman-firman Allah Subhanahu wa taala, dan dalam rangka kita membaca bersama wasiat-wasiat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin, salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada suri tauladan kita, kepada uswah dan panutan kita, baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabat-sahabatnya yang mulia radhiyallahu an, kepada para keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kepada seluruh kaum muslimin, kaum muslimah, para pengikut-pengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai akhir zaman nanti. Ma'asyiral muslimin, kajian kita pada kesempatan sore yang berbahagia ini adalah bukan berbicara perkara yang sangat-sangat besar, bukan berbicara perkara-perkara yang sangat sulit, bahkan bukan berbicara masalah-masalah yang sedemikian sangat jauh dari apa yang harus kita pahami bersama. Kajian kita pada kesempatan sore yang berbahagia ini adalah berbicara tentang makna nikmat yang mulia, nikmat yang paling besar yang dikaruniakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, yang dengannya setiap kita disebut muslim muslimah, yang dengannya setiap kita disebut mukmin mukminah, yaitu ketika setiap kita dengan izin Allah Subhanahu wa taala dan dengan kehendaknya bisa bersama melafalkan dua kalimat syahadat, yaitu kalimat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah, saya bersaksi bahwa tidak ada sesembahan yang berhak diibadahi kecuali Allah, wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah,
dan saya bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin, para hadirin, para hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, ketahuilah bahwa ketika seorang telah melafalkan dua kalimat syahadat, maka seorang disebut mukmin jika dia laki-laki, dan dia adalah mukminah jika dia perempuan. Dia adalah muslim jika dia laki-laki, dan dia adalah muslimah jika dia perempuan. Tetapi ma'asyiral muslimin, ketahuilah bahwa dua kalimat syahadat yang dengannya setiap kita disebut muslim, muslimah, yang dengannya setiap kita disebut mukmin, mukminah, bukanlah hanya sekedar kalimat yang dilafalkan, bukan pula kalimat yang sekedar diulang-ulang, bahkan bukan juga kalimat yang sekedar dihafal, tetapi lebih dari itu adalah dua kalimat yang setiap kita dituntut untuk memahami apa yang terkandung di dalam dua kalimat syahadat tersebut. Dan setelah fahamnya, kita tentu dituntut kita untuk mengamalkan apa yang telah kita fahami tersebut. Ma'asyiral muslimin, para hadirin, para hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, Syekh Ahmad Al-Hakami dalam kitab beliau Ma'arijul Qabul memberikan komentar yang sangat indah. Kata beliau bahwa dua kalimat syahadat kita adalah bukan hanya kalimat yang dilafalkan dan bukan hanya kalimat yang dihafalkan. Sekiranya dua kalimat syahadat ini hanya berhubungan dengan bagaimana kita melafalkan dan menghafalnya, tentu tidak mungkin terjadi di antara mereka hamba-hamba Allah Subhanahu wa ta'ala yang di dalam melafalkannya pun belum lancar, tetapi mereka tegar dengan kalimat yang sudah dilafalkannya. Ada seorang yang kita kenal sebagai Bilal bin Rabah. Belum lama dia mengucapkan dua kalimat syahadat, dan dengan kalimat syahadat tersebut diucapkan, sang tuannya kemudian menyiksanya, mencambuknya, meletakkan batu besar di atas dadanya. Semuanya bermuara kepada agar Bilal bin Rabah melepaskan kembali dua kalimat syahadat yang telah diikrarkannya. Tetapi dia tegar, dia istiqomah dengan dua kalimat syahadat yang telah diikrarkannya. Kalaulah bukan karena Allah yang pertama dan karena Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu yang kedua, yang menyelamatkan dia dan kemudian membelinya, barangkali akan terjadi kepada dia sebagaimana terjadi pada seorang sahabat yang lain yang bernama Yasir, yang dengan dua kalimat syahadat diikrarkan oleh tuannya disiksa sampai lepas nyawa dari jasadnya, dan dia tegar dan dia tetap istiqamah dengan dua kalimat syahadat tersebut. Dan dialah asy-syahid al-awwal fil Islam, dialah syahid yang pertama di dalam Islam. Sebagaimana seorang yang lain yang bernama Sumayyah, dan dia adalah istri beliau, istri Yasir, yang hanya karena dua kalimat syahadat dibaca oleh tuannya dia disiksa, dicambuk, sampai pada puncaknya diletakkan tombak di jasadnya,
sampai pada puncaknya lepas nyawa dia dari jasadnya, dan dia tetap tegar dengan dua kalimat syahadat tersebut. Padahal mereka adalah manusia-manusia yang belum lama mengikrarkan dua kalimat syahadat, tetapi ketegaran mereka dalam mengamalkan dua kalimat syahadat melebihi daripada mereka atau bahkan kita yang telah sekian lama mengucapkan dua kalimat syahadat, tetapi ketika kemudian datang sedikit ujian kita sudah goyah. Bahkan sebagian kita sedikit ujian itu menjadikan dia berpindah kepada agama yang telah dinikmatinya. Ma'asyiral muslimin, berapa banyak, kata Syekh Ahmad Al-Hakami, orang awam yang baru mengikrarkan dua kalimat syahadat tetapi dia tegar dengan kalimat syahadatnya. Sementara berapa banyak orang yang hafid, yang sedemikian hafal lafal yang diikrarkannya, bahkan hafalnya sedemikian sangat lancar sebagaimana lepasnya panah dari busurnya, tetapi justru mereka terjatuh dalam perkara yang menjadi penghalang-penghalang dua kalimat syahadat. Bahkan mereka terjatuh dalam perkara yang menjadi pembatal-pembatal dua kalimat syahadat. Karenanya ma'asyiral muslimin, menjadi penting untuk kita ulang-ulang bersama, memahami dengan bersama, dan kemudian mengamalkan kembali perkara yang berkenaan dengan dua kalimat syahadat yang telah kita ikrarkan ini. Ma'asyiral muslimin, ketahuilah bahwa dua kalimat syahadat adalah nikmat pemberian karunia Allah Subhanahu wa taala yang tidak diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali kepada mereka yang dikehendaki. Kecuali kepada mereka yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan termasuk di antara mereka adalah kita yang duduk bersama di majlis yang mulia ini. Ma'asyiral muslimin, ketahuilah bahkan paman tercinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahkan manusia yang paling dekat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan beliau telah terus mendakwainya, tidak pernah berhenti sampai ketika menjelang maut, sampai ketika menjelang matinya, sampai ketika menjelang wafatnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masih bisikkan nasihat emas kepadanya. Wahai pamanku, ucapkan kalimat la ilaha illallah, ucapkan kalimat tahlil, kalimat yang aku akan bisa jadikan penolongmu di hari nanti ketika bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala kelak. Dan karena hidayah itu adalah bukan milik Nabi, hidayah Islam itu bukan milik Nabi, bukan milik Rasul, apalagi milik setiap kita, maka Abu Thalib meninggal dalam keadaan kafir. Dan tentu sebagai sang keponakan tercinta sangat terpukul dengan kenyataan yang terjadi, dan tentu sebagai keluarga dekat sangat sedih terhadap apa yang beliau saksikan. Seorang yang dicintainya dan dia tidak pernah berhenti terus menerus mendakwainya, dan ternyata meninggal dalam keadaan kafir. Dan ternyata meninggal dalam keadaan kafir. Ma'asyiral muslimin, kesedihan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah manusiawi, sesuatu yang nyata, sesuatu yang wajar. Ketahuilah ma'asyiral muslimin,
Dalam situasi yang seperti itu, Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan firman-Nya dari atas langitnya. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Qul innaka la tahdi man ahbabta walakinna Allaha yahdi may yasha." Qul, katakanlah wahai Muhammad, innaka, sesungguhnya kamu, la tahdi, tidaklah bisa memberikan hidayah bahkan kepada orang yang paling engkau cintai sekalipun. Walakinna Allaha, tetapi Allah sajalah yang memberikan hidayah kepada mereka yang dikehendakinya. Walakinna Allaha yahdi may yasha, tetapi Allah sajalah zat satu-satunya yang memberikan hidayah Islam ini kepada mereka yang dikehendakinya. Maka kalaulah setiap kita tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tentu sesuatu yang sangat-sangat disayangkan. Bagaimana kemudian kita yang tidak pernah bertemu dengan Nabi, bagaimana kita yang tidak pernah bertemu dengan para sahabat-sahabat Nabi, bagaimana kita yang tidak pernah bertemu dengan para tabi'i, bagaimana kita yang tidak pernah bertemu dengan tabi'ut tabi'in, bahkan bagaimana kita yang tidak pernah ketemu dengan imam kita yang empat, Al-Imam Asy-Syafi'i, Al-Imam Ahmad, Al-Imam Abu Hanifah, Al-Imam Malik rahimahumullah. Tidak pernah kita kenal kepada mereka semuanya. Tetapi dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala dan kehendaknya, setiap kita telah bisa melafalkan kalimat yang sama, kalimat asyhadatain, kalimat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah, saya bersaksi bahwa tidak ada sesembahan yang paling berhak diibadai kecuali Allah, dan saya bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin, ketahuilah bahwa di sana ada 7 syarat dari syarat-syarat 2 kalimat syahadat. Dan syarat yang pertama dari 7 syarat tersebut, dan dia adalah syarat yang terpenting, adalah al-ilmu bima'nahuma. Kita mengetahui akan makna 2 kalimat syahadat tersebut. Maka walaupun barangkali materi ini materi yang selalu berulang, tetapi dalam rangka untuk mengevaluasi apa yang selama ini sudah kita laksanakan, manakala sudah benar tinggallah kita kuatkan, dan manakala masih kurang, kewajiban kita adalah untuk membenarkan dari kekurangan tersebut. Ketahuilah ma'asyiral muslimin, ketika seorang melafalkan 2 kalimat syahadat, yang pertamanya adalah asyhadu an la ilaha illallah, yang keduanya adalah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Ketika seorang melafalkan kalimat asyhadu an la ilaha illallah, maknanya saya bersaksi bahwa tidak ada sesembahan yang paling berhak diibadai kecuali Allah. Ketika seorang melafalkan sepenggal kalimat pendek ini, maka mengharuskan setiap kita yang melafalkannya untuk menghadirkan al-ikhlasu fil ibadati,
untuk menghadirkan ikhlas kita di dalam beribadah. Tidak ada artinya kalimat asyhadu an la ilaha illallah, saya bersaksi bahwa tidak ada sesembahan yang berhak diibadahi kecuali Allah, sementara dalam kita beribadah kita tetap menghadirkan sesembahan selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka keikhlasan kita dalam beribadah barulah terwujud manakala kita bisa berusaha untuk membuang satu demi satu sesembahan selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surah Al-Bayyinah, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin, dan tidaklah mereka dan kita diperintah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kecuali untuk beribadah kepadanya saja dan tidak beribadah kepada selainnya, bahkan tidak beribadah kepada Allah dan beribadah kepada selainnya. Terjatuhnya kita kepada kesyirikan manakala dalam kita beribadah selain kepada Allah juga kita beribadah kepada selainnya. Kalau beribadah kepada Allah plus dengan yang lainnya tidak dibenarkan, lebih-lebih kalau kita beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka syahadat kita yang pertama mengharuskan setiap kita menghadirkan keikhlasan dalam beribadah lillahi ta'ala dalam salat kita, lillahi ta'ala di dalam puasa kita, lillahi ta'ala dalam umrah dan haji kita, lillahi ta'ala dalam doa kita. Semuanya hanya karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Slogan seorang mukmin, mukminah adalah sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya salatku, wa nusuki dan pengorbananku, wa mahyaya dan hidupku, wa mamati dan matiku, lillahi rabbil alamin, adalah hanya untuk zat yang memiliki alam semesta ini. Siapa dia? Allah Subhanahu wa ta'ala. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Semua perkara yang masuk dalam lingkup ibadah tidak boleh kita berikan kepada siapapun dan apapun kecuali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah yang disebut dengan al-ikhlasu fil ibadati, dan dia adalah merupakan sari dari kalimat syahadat kita, asyhadu an la ilaha illallah. Ma'asyiral muslimin, ketahuilah bahwa sangat beda setiap kita yang beribadah kepada Allah, setiap kita yang salat, setiap kita yang bersedekah, yang kita barengi dengan keikhlasan, dengan yang tidak kita barengi dengan keikhlasan. Ketika kita bersedekah karena ikhlas, berbeda sangat dengan sedekah yang kita hadirkan tanpa keikhlasan. Allah Subhanahu wa ta'ala menghadirkan kepada kita perumpamaan yang indah. Perumpamaan mereka para hamba-hamba Allah Subhanahu wa ta'ala yang bersedekah karena ikhlas, dan mereka para hamba-hamba Allah yang beribadah, yang bersedekah karena tidak ikhlas.
Dan nanti bandingannya adalah dengan salat kita, umroh kita dan sebagainya. Kepada mereka yang bersedekah karena ikhlas, Allah Subhanahu wa taala menggambarkannya sebagaimana tersebut dalam surah Al-Baqarah, fa mathaluhu kamathali jannatin birabwatin asabaha wabilun fa'atat ukulaha dhifain fa illam yusibha wabilun fatallu. Perumpamaan orang yang bersedekah karena ikhlas, kata Allah, seperti jannah, seperti kebun yang subur, birabwatin, di tempat yang tinggi. Sudah kebun yang subur di tempat yang tinggi pula, sudah kebun yang subur di puncak tempatnya. Ibnul Qayyim al-Jauziyah mencoba mengambil ibrah, pelajaran. Kira-kira kenapa Allah Subhanahu wa taala masih perlu menghadirkan kalimat rabwah setelah kalimat jannah?